Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Dijen Bea Cukai, Bapak Kepala Kanwil Dijen Pajak, Bapak Kepala Kanwil Dijen Kekayaan Negara Aceh, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Aceh dan segenap perangkat daerah di Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan Alko Regional Aceh pada bulan Juli tahun 2024 ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kemenkyu 1 Aceh, baik itu dari Dijen Bea Cukai Provinsi Aceh, Dijen Pajak Provinsi Aceh, dan juga Dijen Kekayaan Negara Provinsi Aceh. Alko regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPB setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kemenkyu 1 Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN regional Aceh baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain dari sisi fiskal, dalam Alko regional ini juga dibahas mengenai isu-isu strategis dan program prioritas di Aceh seperti program PSN Bendungan dan Irigasi, dan dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Juga mengenai analisis-analisis tematik yang dalam penyusunannya dibantu oleh lokal expert kami, yaitu Bapak Profesor Sofyan Syahnur dari Universitas Syah Kuala. Selain itu, sudah tugas kami sebagai bagian dari transparansi publik untuk melaporkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat melalui siaran pers untuk berbagi pengetahuan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian Aceh setiap bulannya, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan Sivitas Akademika dan juga masyarakat Provinsi Aceh. Bapak dan Ibu sekalian, dilihat dari indikator fiskal regional, realisasi APBN regional sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai total pendapatan 3,06 triliun rupiah atau 43,65% dari target. Dan total belanja 23,45 triliun rupiah atau 47,41% dari target. Sehingga terjadi defisit regional 20,39 triliun rupiah. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 2,3 triliun rupiah atau telah terrealisasi 37,09%, dan penerimaan bea dan cukai sebesar 134,25 miliar rupiah atau telah terrealisasi sebesar 70,71% dari target APBN tahun 2024. Selain itu, penerimaan PNBP juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar 625,31 miliar rupiah atau telah terrealisasi 101,03% dari target sebagai akibat meningkatnya pendapatan jasa pelayanan pendidikan, pendapatan dari BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan penerimaan kembali transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran yang lalu. Dari sisi belanja negara per 30 Juni 2024 mencapai 23,45 triliun rupiah, mengalami ekspansi 15,38% secara year on year. Belanja pemerintah pusat realisasi 8,38 triliun rupiah atau sudah mencapai 46,8% dari target dan realisasi transfer ke daerah sebesar 15,07 triliun atau 47,75% dari target. Utamanya adanya peningkatan penyaluran pada seluruh komponen transfer ke daerah selain dana otonomi khusus. Untuk realisasi belanja APBD sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 13,94 triliun atau 34,26% yang didominasi oleh belanja operasi senilai 10,29 triliun, berkontribusi 73,85% terhadap jumlah belanja daerah. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 16,14 triliun atau 40,90%. Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer senilai 13,77 triliun rupiah atau sebesar 85,30% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan. Sementara itu dari sisi indikator perekonomian,
ekonomi Aceh bulan ini mengalami beberapa perkembangan positif. Dari sisi indeks keyakinan konsumen, Juni 2024 berada pada level 114,71 dan masih terjaga lebih dari 100, yang artinya konsumen masih optimis terhadap kondisi perekonomian saat ini. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan triwulan 1 2024 yang tumbuh sebesar 4,82%, ditopang pertumbuhan konsumsi LNPRT 29,34% sebagai yang tertinggi. Dan patut kita tunggu bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang akan dirilis pada bulan Agustus tahun 2024. Pada bulan Juni 2024, Aceh mengalami inflasi year on year sebesar 3,09% dan inflasi month-to-month sebesar 0,03%. Inflasi secara year on year didorong oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,19%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,62%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,71%, dan kelompok kesehatan sebesar 2,59%. Berdasarkan komoditas, inflasi month-to-month Aceh didorong oleh komoditas seperti ikan tongkol, ikan dencis, ikan tuna, beras, dan cabai rawit. Sementara itu, komoditas seperti bawang merah, tomat, daging ayam, ras, dan diapers tercatat mengalami defisit terbesar. Untuk proyek strategis nasional, total kontrak PSN Bendungan meningkat dari 913,17 miliar rupiah menjadi 1.205,77 miliar atau 1,2 triliun dengan adanya adendum nilai kontrak paket penyelesaian pembangunan Bendungan Keruto, Kabupaten Aceh Utara, setelah pembukaan blokir dan penambahan pagu PSN Bendungan Keruto. Sementara itu, untuk PSN irigasi terdapat total 5 paket kontrak PSN daerah irigasi yang terdiri dari 3 paket fisik dan 2 paket supervisi. Seluruh kontrak telah terdaftar di KPPN dengan realisasi total telah mencapai 22,20 miliar atau 29,47%. Selanjutnya kami turut memonitor tentang kesiapan Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Terdapat dukungan APBN sebesar 617 miliar rupiah yang utamanya untuk pembangunan dan renovasi kembali venue yang ada di Banda Aceh dan pembangunan venue dayung serta pacuan kuda. Saat ini untuk pembangunan tersebut telah dikontrakkan 484 miliar rupiah dengan realisasi 231,8 miliar atau 47,89% terhadap kontrak. Selain soal dukungan penganggaran, kami pula turut mencermati kesiapan lainnya tentang akomodasi di Aceh, terutama untuk penginapan dan transportasi publik. Pun dengan kesiapan pasar UMKM, dalam momentum pesta olahraga ini, salah satu tusi kami adalah melakukan asistensi terhadap pelaku UMKM ini dalam kaitannya dengan pembiayaan KUR dan UMI. Untuk analisis tematik pada bulan ini adalah mengenai kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim. Memang untuk bicara perubahan iklim, belum kentara permasalahannya di Aceh selain pada berbagai fenomena alam yang tentu saja berdampak pada sektor terbesar penyokong perekonomian di Aceh, yakni pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Pemerintah pusat melakukan tagging terhadap anggaran untuk perubahan iklim tersebut dan terbagi menjadi 2 jenis tagging, yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. 2 isu pada anggaran tersebut adalah pada ketepatan tagging anggaran dan distribusi satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran yang belum merata di seluruh Aceh. Hal ini bisa menjadi rekomendasi kebijakan pada tahun-tahun berikutnya untuk memperhatikan kemerataan alokasi dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang berpotensi terdampak paling besar atas perubahan iklim tersebut. Dampak perubahan iklim bagi Aceh sebetulnya tidak hanya sebagai tantangan saja, melainkan juga sebagai peluang. Aceh memiliki potensi sebagai daerah tujuan penerimaan manfaat dari pasar karbon di dunia internasional dengan adanya hutan hijau penghasil oksigen dan luasan kawasan mangrove. Hal tersebut dapat menjadi potensi penerimaan, seperti misalnya yang sudah berjalan, yaitu adanya pendanaan masyarakat hutan adat di Beureun oleh BPDLH untuk menjaga hutan adat yang ada. Kami juga mencermati berbagai kebijakan berupa kanun yang terkait dampak perubahan iklim dan perhatian terhadap lingkungan hidup di Aceh yang cukup lengkap.
Namun untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasinya tentu saja dibutuhkan kajian lebih lanjut. Bisa saja pemerintah pusat memberikan dana insentif fiskal untuk daerah-daerah yang dapat dengan baik mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim, baik itu yang bermula dari kebijakan nasional maupun regional. Para hadirin yang sekalian, sebagai penutup, kami menyadari bahwa analisis alkoregional yang kami lakukan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan masukan dan perbaikan secara terus-menerus. Peran Kanwil di JPB sebagai RCI juga perlu meningkatkan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Dijen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama, demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Bersama ini kami juga mengajak agar kita bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN, dengan memanfaatkan data dan melakukan kajian bersama-sama dalam kerangka kritik yang membangun agar kinerja APBN dan APBD semakin baik. Mari kita awasi bersama kualitas uang yang disalurkan melalui APBN dan APBD agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhir kata, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah melakukan diskusi secara intens untuk laporan Alko Regional Aceh bulan ini. Sinergi yang baik ini kiranya dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Kami di Dijen Perbendaharaan Provinsi Aceh ingin juga menyampaikan dan selalu mengingatkan bahwa kami selalu menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun kepada semua stakeholder, sehingga semua yang kami jalankan adalah berdasarkan profesionalisme dan juga dengan memberikan layanan yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.